Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Cahaya Ilahi, selalu berpikir positif. Kali ini kami akan membahas tentang, polisi mengumumkan 2 bayi di Bogor dipastikan tertukar. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. 7 fakta 2 bayi di Bogor dinyatakan tertukar berdasarkan hasil tes DNA. Polisi telah mengumumkan hasil tes DNA bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat. Hasilnya kedua bayi itu dinyatakan resmi tertukar dari orang tua aslinya. Hasil tes DNA itu didapatkan setelah sejumlah langkah penyelidikan dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus bayi tertukar itu. Berikut sederet hal yang diketahui soal kasus bayi tertukar di Bogor. 1. Hasil tes DNA bayi tertukar di Bogor. Tes DNA pada 2 bayi yang tertukar di Bogor dan kedua orang tuanya telah selesai dilaksanakan. Hasilnya sudah keluar dan dinyatakan bahwa kedua bayi tersebut tertukar dari orang tua aslinya. Ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapfor yang diwakili oleh beliau bahwa anak tersebut memang tertukar, kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam jumpa pers di Bogor, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Sebelumnya, polisi telah melakukan serangkaian penyelidikan telah dilakukan polisi untuk mengungkap kasus bayi tertukar ini. Diawali dengan mendatangi lokasi kejadian di rumah sakit di Kabupaten Bogor. Perkembangan dari perkara dugaan bayi tertukar pertama kami sudah menerima aduan dari Ibu SM selalu pengadu. Selanjutnya, kami melaksanakan penyelidikan dengan melaksanakan olah TKP, tempat kejadian perkara, di tempat diduga lokasi kejadian, kata Giro, sapaan Yohanes Redoi Sigiro. Penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan memeriksa para saksi. Pihak yang diperiksa ialah dari rumah sakit dan keluarga yang bayinya diduga tertukar. Kemudian, kami melaksanakan pemeriksaan kepada para saksi, baik pengadu maupun rumah sakit. Dari rumah sakit kami memeriksa perawat, bidan, dokter, para nakes yang menangani pengadu atau Ibu SM saat persalinan, ucapnya. 2. Kasus bayi tertukar di Bogor selesai secara damai. Polres Bogor menyatakan kasus bayi tertukar telah diselesaikan secara damai. Polisi menutup kasus dengan menempuh mekanisme restoratif berkeadilan, restoratif justice. Oleh sebab itu, tadi telah dibuatkan komitmen bersama. Maka penyelesaian Ibu S dan Ibu D kita selesaikan secara restoratif justice, kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam jumpa pers di kantornya, Bogor, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Dia mengatakan kasus bayi tertukar hingga berbulan-bulan ini sebagai kasus pertama di Indonesia. Dia menyebut kepolisian dan pihak terkait lainnya, seperti Kemenko PMK, Kementerian PPPA, dan KPAI, mencari formulasi yang tepat menyelesaikan persoalan ini dengan arif dan bijaksana karena ini adalah masalah kemanusiaan yang mendapatkan perhatian khusus. Dia mengatakan pelaporan yang dibuat salah satu ibu diakhiri dengan mekanisme restoratif justice. Ini adalah kejadian pertama di Indonesia tentang kejadian ini sehingga kami mencoba menyelesaikan ini di luar dari penyelidikan ini yang dilaporkan oleh Ibu S terhadap Ibu D, kata dia. 3. Proses pengembalian anak akan dilakukan sebulan. 2 bayi di Bogor dipastikan benar-benar tertukar. Selanjutnya, proses pengembalian anak ke orang tua kandungnya akan dijalankan lewat proses 1 bulan. Langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak dari Ibu S ke Ibu D, dari Ibu D ke Ibu S, melalui tahapan yang disepakati, kata Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Nahar, di Bogor, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Tahapan pertama akan dijalankan dalam 1 pekan. Pada tahapan pertama, pihak Kementerian PPPA akan melakukan asesmen ke setiap anak dan keluarga. Selanjutnya, anak-anak yang tertukar ini akan dikeluarkan dengan keluarga baru yang notabene adalah keluarga kandungnya. Tahapan kedua, penyesuaian anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti anak ini tumbuh berkembang di masing-masing keluarga orang tua kandungnya, kata Nahar. Selanjutnya, asesmen ulang akan dilakukan. Proses akan terus berjalan hingga pekan keempat, barulah penyerahan anak dilakukan. Plus 2 hari akan dilakukan penyerahan. Penyerahan masing-masing anak ke orang tua biologisnya, ucapnya. 4. Polisi selidiki penyebab bayi tertukar di Bogor. Pihak kepolisian masih menyelidiki bagaimana 2 bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penyelidikan sementara,
Kedua bayi diketahui tertukar pada H+1 persalinan. Jadi hasil penyelidikan dari proses tertukarnya bayi tersebut, terjadi kurang lebih H+1 setelah persalinan Ibu S dan Ibu D. Kemudian proses itu lagi berjalan di bidang sisi penegakan hukum, kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Rio mengatakan terkait permasalahan kelalaian rumah sakit, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Hasilnya nanti akan disampaikan, itu masih kita dalami, nanti akan kami sampaikan di kemudian hari, ucapnya. 5. Kedua ibu bayi tertukar berpelukan, terima hasil tes DNA dengan lapang dada. Momen haru terjadi usai pengumuman hasil tes DNA dua keluarga yang bayinya tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua ibu bayi tersebut berpelukan sambil menitikkan air mata. Tidak terucap sepatah kata pun saat mereka berpelukan. Momen tersebut juga disaksikan oleh keluarga besar masing-masing. Polisi mengatakan kedua orang tua bayi yang tertukar itu menerima hasil tes DNA dengan kebesaran hati. Setelah itu dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslap 4 Bareskrim, kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah SWT masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa, kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di kantornya, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Rio mengatakan tes DNA ini didukung oleh seluruh pihak yang terkait. Polisi telah melakukan mediasi kepada kedua pihak bayi tertukar dan telah mencapai kesepakatan. Langkah-langkah telah kami lakukan dari penyelidikan, kemudian mengumpulkan para saksi-saksi, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap rumah sakit, dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian, katanya. 5. Kedua ibu bayi tertukar berpelukan, terima hasil tes DNA dengan lapang dada. Momen haru terjadi usai pengumuman hasil tes DNA dua keluarga yang bayinya tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua ibu bayi tersebut berpelukan sambil menitikkan air mata. Tidak terucap sepatah kata pun saat mereka berpelukan. Momen tersebut juga disaksikan oleh keluarga besar masing-masing. Polisi mengatakan kedua orang tua bayi yang tertukar itu menerima hasil tes DNA dengan kebesaran hati. Setelah itu dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslap 4 Bareskrim, kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah SWT masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa, kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di kantornya, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Rio mengatakan tes DNA ini didukung oleh seluruh pihak yang terkait. Polisi telah melakukan mediasi kepada kedua pihak bayi tertukar dan telah mencapai kesepakatan. Langkah-langkah telah kami lakukan dari penyelidikan, kemudian mengumpulkan para saksi-saksi, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap rumah sakit, dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian, katanya. 6. Ibu D sempat shock. Ibu D, salah satu orang tua bayi yang tertukar di Bogor telah menerima hasil tes DNA bayinya. Pengacara menyebut Ibu D sempat syok saat mendengar hasil tes DNA menyatakan 99,99% bayinya tertukar. Ya pastikan syok ya, tapi kami memang sudah menerima apapun hasilnya itu bahwa memang bayi yang dimiliki itu tertukar, kata pengacara Ibu D, Binsar Aritonang, kepada wartawan di Polres Bogor, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, malam. Maka kemudian, pihaknya langsung membuat surat perjanjian terkait transisi kedua bayi antara pihak kliennya dengan Siti Mauliah, 37, orang tua lain yang bayinya tertukar. Transisi penyerahan terhadap bayi tersebut ke orang tua biologisnya masing-masing di mana kurang lebih prosesnya 1 bulan, jelasnya. Menurutnya, tidak ada perdebatan yang berarti saat mediasi dilakukan. Yang membuat pembicaraan berjalan cukup lama menurutnya karena perlu kesiapan kondisi psikis dari kliennya. Kalau proses mediasinya sih saya rasa nggak cukup lama. Tapi kan di sini saat dibukakan fakta itu pastikan ada psikis dari ibu Diannya sendiri dan ibu Siti yang cukup syok lah. Jadi butuh waktu untuk break dulu, terangnya. 7. Dua bayi tertukar jadi anak angkat Polres Bogor. Kasus dua bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat sudah menemui titik terang. Dalam hal ini, Polres Bogor akan turut memantau perkembangan bayi tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Tadi juga sudah diputuskan bahwa proses tumbuh kembang anak akan menjadi tanggung jawab si ayah baru, ibu baru,
yang merupakan ayah biologisnya dia, kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Rio menyatakan kedua anak tersebut kini menjadi anak angkat Polres Bogor, sehingga pihaknya akan turut bertanggung jawab terhadap bayi tersebut, serta dua anak tersebut atas izin Bapak Kapolda, kami angkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Segala tanggung jawab terhadap anak tersebut adalah merupakan tanggung jawab ketiga orang tuanya, yaitu ayah biologis, dan yaitu Polres Bogor yang menjadi orang tua anak tersebut. Jelasnya, Rio mengatakan akan ada sebulan proses pengembalian kedua bayi. Nantinya, kepolisian akan menyiapkan rumah bersama untuk mereka. Perlu diketahui bahwa proses 1 bulan lebih ini nanti adalah kita akan membuat rumah bersama. Sudah diputuskan di rapat tadi ada di Polres Bogor, sudah dibuat kesepakatan jadwal per jadwal, tanggal per tanggal seperti timeline, agar proses bonding antara orang tua dengan si anak terjalin satu sama lain, jelasnya. Polisi telah mengumumkan 2 bayi di Bogor dipastikan tertukar dari orang tua aslinya berdasarkan hasil tes DNA. Kasus ini berlangsung sekitar 1 tahun. Semua ini bermula dari seorang ibu yang melaporkan kasus bayi tertukar di Bogor ke kepolisian. Bayi tertukar berlangsung selama 1 tahun. Pelapor atas nama Siti Mauliah, 37, asal Ciseeng, Kabupaten Bogor, mengaku bayi laki-lakinya tertukar usai melahirkan di rumah sakit pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Jadi, tahun lalu, tanggal 18 Juli tahun 2022, klien saya Siti Mauliah itu melahirkan secara caesar di rumah sakit. Hari pertama masih disusui. Ketika hari keduanya dikasih bayi lagi, sudah merasa aneh karena secara psikologis, mungkin merasa beda pas nyusui di hari kedua, ujar kuasa hukum Siti, Rusdi Rido, Kamis, 10/8. Di situ mulai tertukar ternyata gelangnya. Namun, saat itu suster bilang ini cuma jatuh saja atau tertukar. Ketika dia pulang, suster datang lagi keesokan harinya menanyakan perihal gelang, imbuhnya. Rusdi mengatakan ketika diminta gelangnya lagi, ternyata yang diberikan malah atas nama pasien lain. Siti pun merasa janggal. Dikonfirmasi, alasan rumah sakit itu hanya ketukar gelang. Sampai berlarut sampai setahun ini, tandasnya. 1. Penyelidikan, Polres Bogor bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka memulai penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian di rumah sakit di Kabupaten Bogor. Seiring waktu berjalan, Satreskrim Polres Bogor juga mengundang sejumlah pihak termasuk direksi dan pegawai Rumah Sakit Sentosa untuk memberikan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan satu di antaranya untuk mendapat bukti data persalinan korban dan pasien lain setahun silam. Selain itu, petugas gabungan yang di dalamnya termasuk pejabat Dinkes Bogor berhasil membujuk orang tua bayi yang sempat menolak tes DNA, untuk akhirnya sepakat menjalani tes DNA. 2. Keluarga hadiri tes DNA. Pihak keluarga kedua bayi tertukar di Kabupaten Bogor menghadiri prosesi pengumuman tes silang DNA di Polres Bogor, Jumat, 25/8. Selain itu, prosesi tersebut turut dihadiri oleh pihak RS Sentosa. Baca artikel CNN Indonesia, perjalanan kasus bayi tertukar di Bogor hingga akhirnya selesai. 3. Dipastikan tertukar, hasil tes DNA terhadap 2 bayi di Bogor menyatakan keduanya tertukar dari orang tua aslinya. Ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapfor yang diwakili oleh beliau bahwa anak tersebut memang tertukar, ujar Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam jumpa pers di Bogor, seperti dikutip Detik, Jumat, 25/8. Baca artikel CNN Indonesia, perjalanan kasus bayi tertukar di Bogor hingga akhirnya selesai. Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menyoroti dugaan kelalaian petugas rumah sakit yang menyebabkan bayi tertukar di RS Sentosa Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengemukakan kemungkinan adanya keteledoran petugas di rumah sakit dalam menjalankan protokol pelayanan persalinan dalam perkara tersebut. Sebenarnya ada protokol tetapnya, misal kalau bayi lahir, gelangnya harus sama dengan ibunya, kata Nadia seperti dikutip Antara, Minggu, 27/8. Baca artikel CNN Indonesia, Kemenkes soal bayi tertukar, gelang bayi harus sama dengan ibunya, petugas kesehatan di rumah sakit, menurut dia,
seharusnya memastikan bayi pasien tidak tertukar dengan mencocokkan nomor rekam medis yang tertera pada gelang bayi dan ibunya. Secara standar sudah ada, sekarang tinggal bagaimana kepatuhan petugas terhadap standar yang sudah dibuat. Kalau orang teledor ya gimana dong, harusnya dia profesional dalam menjalankan tugas, katanya. Mengenai adanya faktor keteledoran petugas rumah sakit dalam perkara bayi yang tertukar di Bogor, Nadia mengemukakan bahwa proses verifikasi untuk membuktikan adanya kelalaian petugas serta mekanisme mediasi dapat lebih dulu dijalankan dalam penyelesaian persoalan. Ini proses hukum dan proses hukum kan ada tahapannya. Tidak serta-merta dikriminalisasi, kata Nadia. Itu tidak harus selalu berakhir pada tuntutan. Kan mediasi masih bisa dilakukan di luar dari forum itu, katanya. Polisi usut dugaan kelalaian RS Sentosa Bogor soal kasus bayi tertukar, Siti Mauliah, 37, dan Muhammad Tabrani, 52, pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bogor bahwa bayinya tertukar dengan bayi pasien lain di rumah sakit tempat anak mereka dilahirkan. Siti melahirkan anak lelaki dengan operasi sesar di Rumah Sakit Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Juli tahun 2022, kecurigaan muncul dalam diri Siti karena dia merasa ada yang berbeda saat menyusui bayinya pada hari kedua sesudah melahirkan dan selanjutnya ada insiden gelang tertukar pada bayinya. Keluarga Siti kemudian melakukan pemeriksaan DNA dan mengetahui bahwa anak yang mereka rawat bukan anak kandung Siti. Selanjutnya, keluarga Siti berusaha menemui keluarga bayi yang diduga tertukar dengan anak biologis Siti dan meminta mereka melakukan pemeriksaan DNA. Namun, permintaan itu ditolak. Pengelola rumah sakit setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan DNA pada keluarga Siti menghubungi orang tua dari bayi yang diduga tertukar dengan bayi Siti agar mereka melakukan pemeriksaan DNA. Namun, mereka menyatakan belum bersedia. Oleh karena itu, keluarga Siti pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bogor guna memperoleh kepastian mengenai anak kandung mereka. Perjalanan kasus bayi tertukar di Bogor hingga akhirnya selesai, kepolisian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari pengelola dan pegawai rumah sakit tempat Siti melahirkan. Pemeriksaan DNA pun dilakukan pada anak yang diduga tertukar serta orang tua mereka. Hasil pemeriksaan silang menunjukkan bahwa anak Siti tertukar dengan anak dari pasien lain di Rumah Sakit Sentosa. Polres Bogor pada Jumat, 25/8, malam mengumumkan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa bayi Siti tertukar dengan bayi dari pasien lain yang melahirkan di Rumah Sakit Sentosa. Kepolisian sudah memfasilitasi mediasi bagi orang tua dari dua bayi yang tertukar. Dengan fasilitasi dari kepolisian, kedua keluarga sudah menyepakati rencana pengasuhan selama masa transisi agar orang tua bisa membangun ikatan dengan anak kandung masing-masing. Rumah bersama disiapkan bagi dua keluarga yang bayinya tertukar agar mereka bisa bersama-sama mengasuh anak mereka selama sekitar 1 bulan masa transisi sebelum pengembalian anak ke orang tua biologis masing-masing. Selain itu, kepolisian menyelidiki dugaan adanya kelalaian dari pengelola dan petugas rumah sakit dalam perkara bayi tertukar di Bogor. Akan tetapi, Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menyebut seluruh kerja profesi dokter dan tenaga kesehatan, nakes, dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan yang disahkan bulan lalu. Staf ahli Kemenkes bidang hukum kesehatan Sundoyo mengatakan dalam UU yang baru, aparat penegak hukum harus mendapatkan rekomendasi dari majelis independen terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Apabila dokter dan tenaga kesehatan diduga melakukan tindak pidana ketika mereka memberikan pelayanan lalu dilaporkan, aparat penegak hukum tidak boleh serta-merta melakukan pemeriksaan, ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 21/8, harus meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada majelis. Majelis akan melakukan pemeriksaan lalu memberikan rekomendasi dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, imbuhnya. Kemenkes beri teguran tertulis ketiga RS pemerintah soal bullying dokter. Sundoyo mencontohkan dalam kondisi darurat, misalnya, tenaga kesehatan berpotensi melakukan tindakan ekstra di luar prosedur rutin dengan tujuan mengutamakan keselamatan pasien. Ini memang dalam kondisi darurat,
teman-teman tenaga kesehatan ini harus kita berikan perlindungan hukum karena tindakan atau pelayanan bisa tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan untuk menyelamatkan pasien, tuturnya. Nantinya, kata dia, majelis tersebut tidak hanya diisi oleh pihak dokter melainkan ada perwakilan dari tokoh masyarakat. Melalui pelibatan tersebut diharapkan dapat menjaga independensi dalam penanganan dugaan pelanggaran etik dan disiplin. Saat ini pemerintah sedang menyusun aturan turunan dari UU Kesehatan. Sundoyo menuturkan bentuk dari majelis ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu organ kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, KTKI, untuk tenaga kesehatan non-dokter. Demikian pembahasan tentang polisi mengumumkan 2 bayi di Bogor dipastikan tertukar. Jika berita ini bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, tekan tombol loncengnya dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video channel Cahaya Ilahi selanjutnya. Tekankan untuk selalu berpikir positif.